Erwin Syafruddin SPI, alih fungsi usaha, solusi manjur bagi pembudidaya ikan keramba jaring apung. Saya sebagai penerima alih fungsi usaha dari KJA ke Bioflok mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Bapak Bupati yang sudah mau memberikan bantuan alih fungsi usaha dari KJA ke Bioflok. Jadi saya tidak di kolam lagi, sekarang usahanya di depan rumah gitu Pak, di darat. Kabid Budidaya Perikanan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Erwin Syafruddin SPI yang didampingi Haji Wawan Setiawan, meninjau salah satu penerima manfaat program alih fungsi usaha bagi pembudidaya ikan keramba jaring apung, yang terkena dampak penertiban di area Waduk Cirata, tepatnya di perairan Jangari, Kecamatan Mande. Perkembangan KJA yang tidak terkendali menimbulkan permasalahan pada ekosistem dan lingkungan waduk. Penumpukan sisa pakan di dasar waduk dan limbah lainnya selain menyebabkan sedimentasi juga berakibat tercemarnya air waduk. Adalah Haji Angga, salah satu pembudidaya ikan keramba jaring apung yang dengan sukarela membongkar dan memindahkan usaha budidaya ikannya ke darat dengan pembinaan dan penyuluhan langsung oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur melalui bidang budidaya perikanan. Khususnya tahun 2023, yaitu ke program alih usaha dalam rangka program Citarum Harum, di mana dalam Perpres tersebut harus sampai zero KJA. Salah satunya yaitu kita melaksanakan program alih usaha, di mana si pemilik KJA kita bongkar KJA-nya, kemudian dapat kompensasi Bioflok. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur sudah menerapkan sistem pembudidayaan ikan dengan teknologi Bioflok sejak tahun 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan salah satu sasaran penerimanya adalah para pembudidaya ikan air tawar di wilayah Kabupaten Cianjur. Bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok, gumpalan. Jadi bioflok adalah kumpulan dari berbagai organisme, bakteri, jamur, algae, protozoa, cacing dan lain-lain. Masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Cianjur sudah cukup lama memperoleh informasi teknologi bioflok dan sudah dapat menerapkannya secara swadaya dengan hasil yang cukup memuaskan. Alhamdulillah ya, tahun 2023 kita telah jalankan antusias dari masyarakat, utamanya pemilih KJA, sangat besar sekali dan kita menghargai itu. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat itu sendiri sudah sadar bahwa sekarang itu usaha di KJA itu memang sudah tidak ekonomis karena berkurangnya daya dukung alam untuk budidaya ikan itu sendiri. Kemudian ke depannya dengan kegiatan alih usaha ini akan kita tetap kembangkan supaya masyarakat yang khususnya pemilik KJA itu bisa melaksanakan Perpres 18 tahun 2018 itu dengan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan pembongkaran gitu. Jadi salah satu bentuk alih usahanya kita dorong ke di darat dalam bentuk bioflok ini mungkin. Itu mungkin Pak. Jadi memang harapan kita sebagai pelaksana dari Perpres 18 2018 itu bahwa Citarum Harum itu memang harus berjalan. Jadi dengan tantangan yang populasinya tercatat sampai sekarang itu adalah 95.000, memang tidak mungkin semua dibiayai alih usaha oleh pemerintah. Jadi harapan saya ke depannya bahwa akan terjadi pembongkaran tetapi dengan kesadaran dan mungkin keadilan ya Pak Haji ya. Keadilan bahwa yang mempunyai petakan sedikit dengan yang petakan besar itu ada balance lah, ada adil. Kemudian juga kita memprioritaskan yang pemilik KJA dari luar kabupaten, karena
Maksud dari tujuan pemerintah dari awalnya itu adanya usaha KJA di Waduk Cirata itu sebetulnya untuk masyarakat yang benar-benar terdampak. Terdampak perendaman pada waktu itu tahun 1885 ya Pak Haji ya. Sebetulnya itu. Cuman karena memang waktu itu kondisi lingkungan masih bagus ya Pak Haji ya. Sehingga menggiurkan banyak masyarakat pendatang yang ikut berusaha di sini gitu. Dan itu memang sah-sah saja. Tapi untuk pengendaliannya ya sampai sekarang sampai jadi 95.000 itu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Jadi skala ikan dari tahun 98 sebelum tahun 2000 lumayan udah lama. Ada di Waduk Dharma, ada di Jati Gede, ada di Subang, ya, ada di Subang, di running udah pada bisa. Yang penting ada air pasti bisa nanam ikan. Kalau dulu mayoritas ikan itu dari Cirata, makanya harga itu cukup tinggi. Kalau sekarang, menurut saya kalau sekarang setiap ada air pasti dimanfaatin nanam ikan. Nah, hasil pasokan ikan bukan cuma dari Cirata aja, dari mana-mana pada masuk gitu. Jadi harganya itu udah benihnya mahal, pakannya juga mahal, untuk panennya biayanya di bawah, persentasenya juga dulu nyampe 65, kadang 70, nyampe sekarang mau 50% aja. Menurut saya susah gitu. Karena begini, sebetulnya bioflok ini adalah salah satu alih usaha. Gitu. Sebenarnya banyak alternatif lain itu tidak bioflok saja. Jadi si petani itu bisa ke arah mungkin sesuai dengan ini ke arah pariwisata bisa, terus ke arah kalau penangkapan masih dibolehkan. Jadi penangkapan seperti nelayan-nelayan di perairan umum darat lah di PUD itu masih bisa dikembangkan. Cuman yang namanya jaring kan itu tidak mobile dan itu memang mengganggu lalu lintas pariwisata. Nah itu yang prioritas kita tertibkan gitu. 29 tahun 2021 itu sebetulnya meringankan kita karena di dalam Pergub itu ada penawaran sampai 7.000 ya, sampai 7.000 petak, 7.000 unit KJA gitu. Jadi dari Perpres Zero kalau di Pergub bisa menawar sampai 7.500. Dalam pelaksanaan penerapan teknologi budidaya sistem bioflok di Kabupaten Cianjur memiliki harapan besar terhadap perkembangan sistem bioflok ini dengan tujuan dapat menghemat penggunaan pakan ternak. Demikian terungkap dalam bincang santai seputar desa dengan Kabid Budidaya Perikanan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Erwin Syafruddin SPI yang didampingi Haji Wawan Setiawan. Jadi alternatif kita yang ditawarkan ke masyarakat itu alih usaha. Memang alih usaha itu memerlukan biaya yang tinggi ya. Jadi alih usaha juga di sini kita tidak hanya bioflok. Tahun ini kita mengajukan untuk salah satunya ke ternak domba ada di sana. Kemudian ada seperti tadi kolam air deras ada. Kemudian bioflok dan budidaya yang memang base-nya di darat gitu. Ya buat dinas juga, dinas perikanan, ya dinas provinsi gitu yang sudah membantu dari BBI-nya ya Pak ya. Dari BBI-nya gitu. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena dari dukungan dinas terkait saya bisa alih fungsi usaha, dibimbing sampai kemarin bisa menghasilkan gitu.